Halo, nama saya Musa John Renata dengan NIM 672022. Jadi, dalam tugas DPJ yang kelima, yaitu mencoba SPI yang lainnya untuk melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita coba SPI, lalu bagaimana cara kerja CLUD-nya, seperti apa, seperti itu. Dalam hal ini, dalam video ini, saya akan mencoba Fetch API. Jadi, seperti biasa, kita pakai HTML ya, HTML file HTML dan struktur HTML juga seperti biasa head, body, HTML dan sebagainya. Oke, mulai dari yang biasa-biasa dulu. Ya sebenarnya ada title di sini ya. Title ini nanti akan ditampilkan di atas ini apa namanya page browser page ini. Lalu H1 judul, ngambilin judul. Tentu ini ada UL unordered list. Nanti dia akan menampilkan ini. Dan terus bagian yang terpenting adalah bagian scriptnya, karena kita akan bermain Fetch API di scriptnya. Jadi maksud dari kode ini itu adalah menampilkan ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dimulai dari fetch URL ini dulu. Jadi dari URL ini terdapat kayak sebuah identitas identitas seperti ini ya. Sama kayak di video sebelumnya ada ID, name, username, email, address, dan sebagainya. Data diri namanya. Jadi fetch ya, sesuai namanya fetch apa ya? Mengambil gitu. Nah, apanya yang diambil yaitu data dari situs ini, data dari URL ini. Ketika sudah diambil, maka diubah ke dalam bentuk JavaScript ini, fungsi ini. Dan return response.json. Jadi yang data dalam URL ini diubah ke bentuk JavaScript objek. Lalu ketika sudah diubah, maka dilakukan sebuah iterasi untuk menampilkan seperti ini. Jadi muncul semuanya ini karena iterasi seperti itu. Jadi then data, jadi dia ngambil data ini, data yang sudah diubah menjadi JSON, lalu data for each user, jadi dia melakukan sebuah iterasi setiap user atau setiap setiap username itu akan dilakukan sebuah iterasi. Jadi dalam bentuk list, dilakukan sebuah iterasi, apanya yang diiterasikan datanya, dan menyisipkan markup di akhir ini, di akhir listnya seperti itu. Bagian ini dokumen pada selector will insert adjacent HTML before and markup. Jadi untuk menyisipkan apa markup di akhir ul not terlist. Lalu ada .catch error, ini untuk menangani error ketika memang ada terjadi error dalam proses ini menampilkannya seperti itu. Dan menampilkan akhirnya menampilkan ini seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ini kita hilangkan, save, enggak ada, tampilkan dan kalau kita cuma ngubah itu nggak nampilin karena dia cuma ngambil apa data diubah jadi bentuk JSON tapi nggak difungsikan atau dibuat prosesnya untuk ditampilkan, itu kan ada. Nah ini baru ada karena ada proses ini gitu. Jadi sekian itu saja dari cara kerja Fetch API seperti itu. Sekian, terima kasih.